Pernah kepikiran nggak ada sebuah karya dokumenter yang makin dilarang, malah makin dicari orang? Maksudnya dibubarkan di mana-mana, di berbagai kampus, tapi efeknya malah bikin publik senasional makin penasaran abis. Jadi, apa sih sebenarnya misteri di balik pesta babi? Nah, selamat datang di ulasan kita kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan, tapi tetap terstruktur, soal fenomena yang lagi panas-panasnya ini. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Kenapa coba sebuah karya yang dilarang pemutarannya justru memicu rasa penasaran yang luar biasa dari publik? Tapi tahan dulu, sebelum kalian berspekulasi macam-macam atau kemakan rumor di medsos, kita perjelas satu hal penting dulu di awal. Ini sama sekali bukan konten horor, bukan konten dewasa, dan jelas bukan sekedar tontonan asal-asalan yang dibuat-buat mancing sensasi. Ini murni karya jurnalistik yang sangat serius dan punya bobot yang luar biasa. Bagian pertama, kita bedah dulu nih apa sebenarnya isi dari pesta babi. Karya investigasi ini digarap oleh dua nama yang pastinya udah nggak asing lagi buat kalian yang ngikutin jurnalisme di Indonesia, yaitu Dandi Laksono dan Cipri Pajudale. Lewat karya mereka kali ini, kita diajak melihat langsung realitas keras yang lagi terjadi di lapangan. Tepatnya menyoroti kisah nyata terjuangan teman-teman masyarakat adat di wilayah Papua Selatan. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah rincian spesifik yang mereka angkat. Karya ini nggak bahas Papua secara abstrak atau menggeneralisasi sebuah pulau yang begitu besar. Nggak sama sekali. Mereka langsung membidik kehidupan nyata dari suku Marin, Awyu, Yei, dan Muyu. Dan kalau bicara geografis, lokasinya berakar kuat di Merauke, Bovendigolel, dan Mapi. Ini nih nyawa utamanya. Kita mendengarkan langsung pengalaman dari komunitas yang udah mendiami tanah tersebut secara turun-temurun. Terus, apa sih yang sebenarnya masyarakat adat ini hadapi setiap harinya? Wah, tekanannya luar biasa teman-teman. Tanah leluhur mereka, hutan adat yang udah ratusan tahun jadi sumber kehidupan, sekarang pelan-pelan berubah wujud jadi kawasan industri raksasa. Bayangin aja, hutan disulap jadi ekspansi perkebunan sawit, ada pembukaan lahan tebu buat kebutuhan bioetanol, sampai proyek lumbung pangan atau food estate berskala nasional. Dokumenter ini menangkap banget benturan keras antara laju pembangunan negara dan ruang hidup masyarakat adat. Dan ini menggambarkan dengan brilian kenapa judul Pesta Babi itu dipilih. Buat masyarakat awam, mungkin kedengarannya rada provokatif ya, atau bahkan menyinggung. Tapi tunggu dulu, dalam budaya Papua, babi itu entitas yang sangat vital. Babi itu melambangkan status sosial, kekayaan, perdamaian, dan jadi inti dari ritual-ritual sakral mereka. Jadi, judul ini sebenarnya adalah metafora budaya yang cerdas banget dan sangat dalam. Ini menggambarkan seolah-olah ada pihak luar yang datang dan lagi berpesta menikmati kekayaan dari atas tanah yang diambil dari masyarakat adat. Jadi ini bukan umpatan, melainkan kritik metaforis yang super tajam. Masuk ke bagian kedua, kita bahas fenomena uniknya, The Streisand Effect. Mari kita lihat efek bola saljunya. Awalnya tuh tenang-tenang aja loh. Pemutaran perdana pada 12 April 2026 di Taman Ismail Marzuki Jakarta bisa dibilang berjalan anteng dan lumayan sepi. Dinamikanya langsung putar balik 180 derajat di tanggal 7 Mei 2026. Waktu itu ada acara nonton bareng yang dibubarkan di Universitas Mataram. Nah, ini dia percikannya. Nggak lama habis kejadian itu, pelarangan langsung merembet cepat ke kampus-kampus lain di bulan yang sama, termasuk di UIN Mataram dan Universitas Pendidikan Mandalika. Tapi, puncak eskalasinya tuh benar-benar terjadi pas insiden Ternate. Ini gila sih. Acara nobar di sana bukan cuma dibatalkan sama pihak kampus, tapi dihentikan secara langsung oleh seorang perwira TNI. Intervensi aparat militer ini otomatis ngubah segalanya. Video pembubarannya langsung viral, Twitter meledak dengan perdebatan, dan TikTok penuh sama ribuan orang yang tiba-tiba pada nanya, emangnya isi karya dokumenter ini apaan sih sampai tentara harus turun tangan membubarkannya? Buat kalian yang suka sosiologi digital, pasti tahu nih, semua rentetan pelarangan ini adalah contoh sempurna dari konsep yang namanya The Streisand Effect. Ini tuh fenomena di mana ketika ada pihak yang nyoba nyembunyiin, nyansor atau melarang peredaran sebuah informasi, tindakan itu justru bertindak kayak megafon raksasa. Rasa penasaran publik langsung terpicu, dan informasi yang tadinya mungkin nggak terlalu diperhatikan, malah menyebar berkali-kali lipat lebih luas. Itulah persisnya kenapa dokumenter ini jadi sangat viral. Makin dilarang, ya makin dicari. Di bagian ketiga ini, mari kita bersikap netral dan melihat dari dua sisi yang berbeda. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita wajib memahami argumen dari masing-masing kubu secara objektif. Di satu sisi, kubu yang pro pemutaran berargumen kuat kalau ini adalah karya seni dan jurnalisme yang sepenuhnya sah.
Komnas HAM juga ikut bersuara, menegaskan kalau kebebasan berekspresi itu hak konstitusional setiap warga negara. Buat mereka, kampus itu mutlak harus jadi ruang terbuka yang aman buat ngupas isu-isu sosial. Tapi di sisi seberang, pihak yang anti pemutaran punya kekhawatiran yang juga perlu didengar. Mereka menilai penayangan ini berisiko memicu polemik dan bisa mengganggu ketertiban umum. Di Ternate, pihak TNI secara spesifik ngasih alasan kalau mereka harus turun tangan buat ngerespons adanya penolakan publik di medsos, terutama karena judul Pesta Babi yang dianggap terlalu provokatif buat sebagian kalangan. Gesekan antara dua pandangan besar ini saking kencangnya sampai menyedot perhatian politik tingkat nasional loh. Seorang anggota Komisi 13 DPR sampai mempertanyakan secara terbuka, mengapa militer perlu turun tangan untuk menghentikan pemutaran sebuah film dokumenter? Pertanyaan tingkat tinggi ini menyoroti perdebatan mendalam soal batas-batas kewenangan aparat keamanan versus jaminan kebebasan sipil di negara demokrasi kita. Terakhir, di bagian keempat ini, mari kita sedikit tarik napas dan merenungkan pesan yang lebih besar di balik layar. Terlepas dari kubu mana yang kalian dukung terkait pelarangan ini, ada satu fakta yang gak bisa dibantah. Karya ini udah menunaikan tugas tertingginya dengan sangat gemilang, memicu percakapan publik yang amat sangat krusial. Drama pelarangan ini justru memaksa kita membicarakan hal-hal yang sering terabaikan. Pertama, kita jadi benar-benar ngebahas nasib suara masyarakat adat yang kerap terpinggirkan demi narasi besar pembangunan nasional. Kedua, publik diajak mengevaluasi ulang gimana sih kondisi kebebasan akademik di kampus-kampus kita sekarang. Dan ketiga, ini memunculkan pertanyaan eksistensial yang dalam banget. Siapa yang pada akhirnya punya hak untuk bersuara atas tanah mereka? Inilah daya magis sejati dari sebuah dokumenter. Ia menggerakkan obrolan jauh melampaui layar tempat ia diputar. Tentu, setelah nyimak semua pembahasan ini, pasti banyak dari kalian yang nanya, terus cara buat nontonnya gimana dong? Nah, saat ini, karya ini nggak bakal kalian temukan di jaringan bioskop komersial atau di platform layanan streaming yang biasa kalian pakai di rumah. Jalur distribusinya murni independen, aksesnya sangat terbatas, cuma ada di jaringan acara nonton bareng tingkat komunitas. Jadi kalau kalian benar-benar pengen cari tahu, jadwal pemutaran ini biasanya dipantau dan diumumkan langsung lewat akun Instagram resmi dari pihak penyelenggara. Dan ini membawa kita ke kesimpulan ulasan kita hari ini. Saya pengen ninggalin kalian dengan satu pemikiran provokatif. Di mana posisi kalian berpijak saat kita lagi ngadepin isu sosial yang sensitif banget kayak gini? Apakah kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik itu harga mati yang harus selalu diutamakan? Ataukah pencegahan polemik dan pemeliharaan ketertiban umum oleh aparat yang justru harus selalu jadi prioritas utama demi keamanan bersama? Ini jelas bukan pertanyaan gampang, dan gak ada jawaban mutlak. Makanya, saya penasaran banget, pengen tahu hasil analisis kalian. Silahkan bagikan pemikiran kritis kalian di kolom komentar ya. Kalau ulasan ini ngebantu kalian paham konteks kompleks di balik keramaian ini secara lebih gampang, pastikan kalian tekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan materi pembahasan ini ke rekan diskusi kalian. Terima kasih banyak udah fokus belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita berikutnya.